Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kembali lagi di channel YouTube Budi Wijaya Guru, channel media informasi dan edukasi. Bagaimana nasib bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan tunjangan sertifikasi? Tonton video ini sampai habis. Nah, ini ada beberapa dinamika ya Bapak Ibu di bulan-bulan ini terkait tunjangan sertifikasi bagi guru yang sudah mendapatkan maupun yang belum. Oke, yang pertama kita sangat mengetahui bahwa RUU Sisdiknas ini intinya 1,6 juta guru itu akan mendapatkan penghasilan ya tanpa harus mengikuti PPG ya, dapat penghasilan tambahan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Namun kita tahu bahwa RUU Sisdiknas ini ada yang pro dan kontra. Kita lihat di poin 5, ini adalah hasil rapat Menteri Nadiem Makarim dengan anggota DPD RI bahwa mengatakan terkait dengan usul RUU Sisdiknas, DPD RI mendukung untuk diusulkan kembali masuk dalam daftar RUU perubahan prolegnas prioritas tahun 2023. Dengan catatan, dalam proses penyusunannya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan di Indonesia. RUU Sisdiknas tersebut memenuhi aspirasi, keinginan, dan kepentingan seluruh pemangku kepentingan dunia pendidikan. Jadi, ada dukungan dari DPD RI resmi, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dalam rapat Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Nadiem Makarim juga menyebutkan ya, kita tahu bahwa RUU Sisdiknas ini terjadi penolakan atau penundaan. Nah, di poin B ya, di akhir rapat disebutkan Komisi 10 DPR RI mendesak Mendikbudristek RI untuk melibatkan secara aktif para pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan dalam hal penyusunan dan pembentukan regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri seperti dalam penyusunan RUU Sisdiknas. Nah, ini adalah bahwa sudah ada yang pro dan ada yang membuat masukan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, jika kita lihat di poin 6, Komisi 10 DPR RI menekankan ke Mendikbudristek RI ya untuk melakukan evaluasi sesuai dengan tupoksinya terhadap program prioritas kementerian dari tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, hasil kajian agar disampaikan ke Komisi 10 DPR RI paling lambat 15 Desember 2022. Nah, ini masih di bulan 10 ya. Kita lihat nanti di akhir tahun 2022 apakah ada susunan RUU Sisdiknas ini apakah diterima lagi atau bagaimana, ini sambil kita pantau Bapak Ibu ya, karena juga kita lihat di arah kebijakan Kemendikbudristek tahun 2023 di paling kanan di sini masih ada regulasi termasuk RUU Sisdiknas. Jadi ini masih diperjuangkan sepertinya Bapak Ibu ya. Jadi kita sambil memantau karena kita sudah tahu bahwa RUU Sisdiknas ini gagal masuk prolegnas. Jadi kata Nadiem apa boleh buat seperti itu. Dan muncullah peraturan terbaru untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi Bapak Ibu ya. Di dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional ya, nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik ya. Ini yang terbaru Bapak Ibu ya, bahwa ada perubahan. Yang pertama di sini, guru dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan tahun 2025. Bingung di mana cari lowongan pekerjaan yang terpercaya? Ada ribuan loker terbaru setiap hari dan sudah diawasi Kominfo. Semuanya ada di Kita Lulus. Kamu bisa dapetin lowongan kerja di sekitar domisili atau sesuai pendidikanmu. Mulai dari SMA, SMK, sampai S1. Dan kemudahan cari loker magang atau full time di rumah aja atau ke kantor. Temukan pekerjaan impianmu di Kita Lulus. Download lewat link di deskripsi. Ya, 2025 itu lama sekali Bapak Ibu ya.
Dan di sini juga dijelaskan bahwa calon mahasiswa PPG dalam jabatan itu berstatus sebagai guru dalam jabatan dan masih aktif melaksanakan tugas sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Ya, bukan lagi di peraturan sebelumnya itu menyebutkan diangkat bulan Desember 2015. Jadi yang terbaru ini adalah hanya sudah 3 tahun aktif mengajar, udah bisa ikut PPG dalam jabatan Bapak Ibu ya. Tapi sepertinya peraturan ini mengantisipasi jikalau memang di tahun 2023 nanti RUU Sisdiknas memang tidak layak atau tidak jadi disahkan, otomatis bagi Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan sertifikat pendidik atau belum mendapatkan tunjangan sertifikasi yang menggunakan aturan yang ini Bapak Ibu. Jadi harus daftar PPG dalam jabatan lagi nih untuk yang sudah mengajar dan belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Syarat-syaratnya seperti ini tadi ya. Berstatus sebagai guru dalam jabatan selama 3 tahun terakhir, kemudian memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 2004, kemudian memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan atau NUPTK, kemudian berusia paling tinggi 58 tahun pada tahun berkenaan, sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, berkelakuan baik. Poin E sampai FG ini biasanya dibuat untuk kalau sudah dipanggil menjadi mahasiswa PPG Bapak Ibu ya. Kalau belum ini tidak usah dibuat. Kemudian terdaftar pada sistem data pokok pendidikan kementerian. Seperti itu. Kemudian ini juga setelah Bapak Ibu memenuhi syarat ini otomatis tes lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Tesnya seperti apa? Tesnya ini sama 2 ya, seleksi administrasi ya. Kemudian seleksi akademik. Mau belajar lagi Bapak Ibu. Nah, seperti itu, belajar tes profesional, pedagogik, dan kepribadian. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu udah lulus ya, nah ini yang diperhitungkan atau dipertimbangkan itu adalah nih, masa kerja yang paling lama dan usia paling tinggi. Jadi masa kerja Bapak Ibu udah lama banget, udah belasan tahun atau bahkan puluhan tahun, dan usia Bapak Ibu udah paling tinggi, udah mungkin hampir pensiun. Nah, ini sudah dipertimbangkan. Tapi Bapak Ibu juga harus lulus administrasi dan lulus seleksi akademik Bapak Ibu ya. Seperti itu. Kemudian yang poin D baru nilai hasil seleksi paling tinggi, ini baru dipertimbangkan. Jadi ini bagi Bapak Ibu guru yang muda, ini juga kalau memang nanti banyak yang tidak lulus di seleksi akademik masih ada peluang nih. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang sudah senior, sudah tua, ini mau tidak mau, jika RUU Sisdiknas ini tidak disahkan di tahun 2023, ya masih menggunakan aturan yang ini Bapak Ibu ya, harus belajar. Dan kalau sudah lulus seleksi akademik, masa kerja paling lama, paling tinggi, usianya juga, ya insya Allah akan jadi mahasiswa PPG seperti itu. Nah, ini aturannya seperti ini. Kemudian, jika Bapak Ibu yang sudah lulus seleksi akademik dan administrasi bagaimana? Tapi belum dipanggil PPG. Nah, di sini pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tahap 1, seleksi kemampuan akademik, dan seleksi administrasi tahap 2, ini tetap dapat mengikuti program PPG dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini. Jadi tetap dipanggil, mungkin kita nunggu antri aja Bapak Ibu ya. Dan berharapnya sih nanti di tahun 2023 nanti kuotanya juga diperbanyak. Nah, seperti itu ya. Karena ini aturannya baru sekali dikeluarkan di akhir bulan September 2022 ini. Hampir akhir tahun juga Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu kesimpulannya. Bagaimana Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar.